88 069. Gitu. Dan Itu aja deh, Kak Kipli. Dan di layanan interaktif di nomor 0812 1451 7411. Nah baik, Oke, jelas. tadi kan Kak Irfan sebagai apa nih di Ya, komunitasnya? tadi kan sudah diperkenalkan Diperkenalkan. sebagai pembina. Nah, Sekarang Kak Ike sebagai apa nih Kak dalam komunitasnya? Baik, saya di sini sebagai ketua SJP. Saya yang kayak mengkoordinir teman-teman setiap Jumat untuk menentukan titik lokasi berbagi di mana, siapa-siapa yang ikut turun berbagi, berapa armada yang kita butuhkan, dan berapa jumlah donasi yang terkumpul selama sepekan. Tapi untuk sekarang jumlah member ataupun jumlah anggota sekitar berapa? Sekitar berapa Kak? Iya. Untuk member dengan total donatur itu sekitar 160. Tapi untuk tim yang bergerak aktif itu sekitar 60-an. Untuk yang bergerak setiap Jumat. Jadi 100-nya hilang gitu. Iya. Jadi Itu yang aktif 60. yang 100-nya masuk donatur. Oh iya, luar Iya. biasa. Tapi kalau boleh tahu yang tergabung di komunitas ini apakah rata-rata pekerja ataupun memang ada yang masih mahasiswa ataupun Iya. sekolah? Atau bahkan anak pelajar? Kami dari semua kalangan, baik mahasiswa, ada yang masih SMA, ada yang polisi, Oh, ada dari Polri, ada yang ibu dosen, ada yang kurir, teman-teman kurir. Jadi mereka melapangkan waktunya setiap Jumat siang sampai sore untuk berbagi. Ada yang tenaga kesehatan, baik dari instansi pemerintahan. Jadi kami menerima semua kalangan. Syaratnya cuma punya niat baik untuk Bersedekah. membantu dan bersedekah. Iya, Itu saja. sekali. Tanpa ada aturan khusus harus seperti ini untuk bisa bergabung bersama kami. Tidak ada sama sekali. Punya niat dan punya waktu untuk ikut membantu kegiatan ini setiap hari Jumat, setiap pekan. Iya. Intinya niat dan sukarela. Iya. Karena kan sedekah itu tidak fokus hanya uang. Sedekah itu bisa waktu, bisa share. Kan kami selalu share kegiatan itu setiap hari Kamis. Jadi semua kegiatan hari Jumat itu kami share pada Kamis depan. Waktu juga kan termasuk sedekah. Iya. Nah baik, Kak, apa yang teman-teman SJP rasakan selama kegiatan itu? Ya, untuk ini Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, mohon maaf kita sama-sama menerima telepon dulu dari Pemirsa sobat di saya rumah. yang ada di rumah. Oh, oke. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada suara. Halo. Koneksi. Oh, mungkin koneksinya terputus ya. Nah, kembali lagi apa ya? Maksudnya pada saat melakukan aktivitas itu kapan mulainya? Entahkah dari pagi atau sampai sore atau Baik, kami berbagi tergantung dari titik lokasi. Seperti kami membagi ke daerah Boteng Utara itu jarak dari Kota Mamuju ke Boteng Utara itu untuk jalan poros sekitar 1 jam. Belum lagi kami harus melewati jalan setapak. Kami kan menggunakan motor karena akses untuk mobil tidak bisa. Jadi kami harus menggunakan motor. Dari jalan poros ke Desa Boteng Utara itu sekitar 2 jam dengan akses jalan kerikil, berbatu sampai becek, itu semua harus kami pikirkan sebelum kami berbagi. Jadi waktunya itu tergantung dari titik lokasi. Seperti itu. Nah, pada saat kegiatan ini dilakukan ada pengalaman yang sangat menarik ataupun apa kira-kira seperti itu? Apa saja yang dirasakan Kak Ika? Untuk saya pribadi, alhamdulillah mendapatkan kenikmatan tersendiri, rasa syukur yang luar biasa. Selama ini mungkin kami dari segi saya pribadi, untuk makanan saja kadang masih bersisa. Setelah kami ikut kegiatan seperti ini, untuk menyisakan makanan itu sudah tidak berani, karena kami melihat kegiatan ini setiap kami berbagi
susah sekali orang buat mencari makan. Kayaknya saya harus ikut komunitasnya Kak. Oh ya, Kak silakan. Dita. Kalau misalkan Soalnya saya ingin kalau bergabung, sah-sah saja kan. Iya, Boleh kan Kak? bisa Boleh bisa hari Bang. Jumat ini silahkan datang. Ah, iya. Nah, untuk Kak Irfan sendiri, kira-kira bagaimana mempertahankan komunitas ini sampai sekarang? Iya, jadi ini merupakan sesuatu yang sangat baik ya. Kita tahan dulu Kak. Kita terima telepon dulu dari Sobat Cair. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Lagi-lagi nggak ada suara. Halo. Terputus lagi deh kayaknya Kak Kifli. Iya, mungkin jaringan kita yang bermasalah. Oke, nah lanjut Kak. Tadi. Lanjutkan Kak. Iya, jadi komunitas ini Hmm. yang positif akan tetap kami pertahankan. Jadi yang pertama terkait dengan donasi dari donatur itu akan senantiasa dijalin hubungan yang baik dengan donasi dengan memberikan laporan rutin tiap pekan bagaimana penyalurannya entah itu lewat laporan langsung maupun dokumentasi. Sementara untuk tim atau anggota kami selain dilibatkan dalam kegiatan pekanan juga ada kegiatan-kegiatan semacam pengajian, kegiatan rekreasi bersama Iya. supaya lebih semangat lagi, lebih fresh lagi setelah mungkin ini kan sesuatu yang berat ini harus Iya, betul ke pelosok kemana-mana untuk membawakan bantuan. Ya, jadi ada selalu ada semangat yang baru setiap pekannya sehingga setiap pekan semangatnya tetap terjaga. Kegiatan ini berlangsung secara konsisten. Betul sekali. Artinya apa? Biar teman-teman nggak bosan untuk melakukan, jadi harus dibarengi dengan hal-hal Refreshing. yang Ya, betul sekali. Betul. Nah, kalau Kak Irfan sendiri, kenikmatan apa saja nih Kak yang Kakak rasakan selama ikut di komunitas ini? Iya, alhamdulillah meskipun saya jarang ya ikut turun langsung ke lapangan, tapi paling tidak saya sering mendampingi adik-adik mendengarkan cerita-cerita mereka, entah itu cerita langsung maupun rekaman video maupun foto. Itu yang pertama sebuah kesyukuran karena bisa mengarahkan mereka adik-adik ini, adik-adik saya ini untuk sesuatu yang lebih baik. Di samping kesyukuran yang lain bahwa kita melihat ini sebagai amal ibadah juga, amal jariah lah Iya. untuk kami dan para donatur, sehingga ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kami, bekal berharga bagi kami untuk dunia dan akhirat. Tapi artinya untuk mengarahkan teman-teman itu susah nggak atau gampang-gampang saja? Alhamdulillah selama ini teman-teman atau adik-adik gampang diarahkan, ya, personalnya baik-baik semua, mudah diajak, ya, mudah bergaul dan senang dengan menikmati kegiatan yang kami lakukan setiap pekan. Artinya kami selalu membangun suasana keakraban, persaudaraan, ya, mengedepankan persamaan, ya, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pokoknya semua kita merasakan beban yang sama ketika turun di lapangan, membagikan bantuan kepada masyarakat, semua sama di situ. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih senior, Rata. semua merasakan Semua rata hal dan yang sama. sama. Sehingga senantiasa terjaga persaudaraan dan solid timnya. Nah itu tadi ada 160 60 orang yang menjadi tim hebatnya ya sebutannya. Iya, tim hebat. Dan alhamdulillah konsisten selama ini dan mudah-mudahan kita harap dalam setiap minggunya bertambah terus jumlah anggota. Amin. Bukan untuk banyak-banyakan tapi lebih memaksimalkan kontribusi kita di masyarakat dalam bentuk sedekah ini. Karena walaupun banyak tapi tidak efektif dibanding dengan sedikit tapi berjalan dengan lancar. betul sekali. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan lagi nih? Ada nih Kak. Apa yang membuat teman-teman SJP bisa konsisten selama ini setiap Jumat melaksanakan kegiatan berbagi? Nih Kak Ike kayaknya nih yang bisa jawab. Silakan Kak. Ya, alhamdulillah kami konsisten itu karena bukan dari kami sendiri tapi juga dari donatur yang selalu mempercayakan kami untuk terus mempercayakan donasinya kepada SJP khususnya tim-tim yang
luar biasa semangatnya, apalagi anak-anak milenial itu mereka itu punya semangat yang lebih besar daripada kami yang Iya. sudah senior, karena mereka pikir, kami kan nggak ngapa-ngapain di rumah. Kenapa sih nggak ikut SJP saja? Apalagi kan cuma virtual online itu kan siang. Iya. Sorenya mereka tidak beraktivitas. Jadi mereka saling mengajak. Ayo, saya punya komunitas ini, kegiatannya seperti ini. Kamu mau tidak? Mereka saling mengajak satu sama lain. Nah, tapi pada saat melakukan sedekah itu biasanya menghabiskan berapa porsi dalam sepekannya? Untuk nasi, kami maksimal kemarin itu 180 dos per Jumatnya. Untuk sembako kami 80 paket sembako, beras 50. Masya Allah, banyak 50 juga nih, karung. Kak Kifli. Luar biasa 50 sangat karung? banyak. Iya, Setiap 50 karung Jumat? beras. Iya. Kami kan kadang membagi beras atau sembako tergantung letaknya. Umpama kalau dalam kota Mamuju kami biasa membagikan nasi kotak. Tapi kalau untuk di luar karena aksesnya cukup jauh, sedangkan makanan itu paling kalau mereka mendapatkan dalam satu rumah 3 dos, itu kan sementara mereka satu keluarga kadang 8 orang, Iya. itu Jadi tidak berbaginya di efektif. setiap Iya. rumah. Jadi kami membagikan sembako supaya satu keluarga dapat gitu. Oke, baik. Nah, untuk Kak Irfan, apakah memang hanya di Mamuju saja yang ini punya komunitas SJP ini, atau ada di provinsi lain Cabang atau di lain. kabupaten lain? Kalau untuk komunitas sedekah itu di zaman sekarang ya hampir setiap kota punya komunitas sedekah sesuai dengan konsepnya masing-masing. Oh, Hanya saja di Mamuju kebetulan kami pakai nama Sedekah Jumat Pekanan seperti tadi sudah disampaikan. Ini merupakan perpanjangan atau mengaplikasi konsep yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di Mamuju sendiri selain SJP sebenarnya ada juga komunitas sedekah yang lain, sama tujuannya. Jadi bagi kami bukan untuk saing-saingan ya. Tapi konsepnya lebih, kalau bahasa agamanya itu fastabiqul khairat, Iya. berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, oke, baik, kita terminal telepon dulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mau tanya? halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putus lagi nih kayaknya. Kak Mau Kifli. bertanya lagi ke sih. komunitasnya. Halo, Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. terputus. Terputus lagi ya, kira-kira. Kayaknya Putus lagi nih Kak Irfan. Nah, berbicara masalah sedekah, karena aktivitas teman-teman dari komunitas ini membagikan sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada tidak kategorinya? Apakah memang dikhususkan, misalkan di dalam kota sendiri ini, apakah memang dibagikan kepada yang tukang beca ataupun Atau panti asuhan mungkin. targetnya lah, lebih cocoknya? Ya, untuk sasaran selama ini sebenarnya untuk sedekah sendiri kan itu secara hukum sunnah dan bisa diberikan kepada siapa saja. Cuman berdasarkan masalah sosial yang sehari-hari juga kita lihat di Kota Mamuju ini, ya sepertinya memang yang layak untuk diberikan bantuan adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu atau masih membutuhkan. Jadi seperti dalam kota tidak juga hanya untuk tukang beca atau penyapu jalanan. Kadang-kadang pernah kita laksanakan jamaah sholat Jumat yang pulang dari masjid itu kita bagikan makanan juga ya. Mungkin yang mana lagi yang Iya, kami juga ke rumah-rumah. Rumah-rumah kan dari kategori rumah itu untuk rumah kayu kami bagikan langsung ke rumah-rumahnya masing-masing. Terus kami juga melakukan interaksi. Kami tanya-tanya soal
mereka dalam satu keluarga itu berapa orang, terus kesulitan ekonomi apa yang mereka rasakan sekarang, seperti itu. Tapi ini nggak ada pikiran untuk jangan sampai, aduh saya tertipu. Di luarnya saya melihat biasa-biasa saja, tapi pada saat masuk, aduh kayak Luar istana biasa. rumahnya. Iya. Baik, Nggak bercanda. untuk seperti itu kami H-1 sebelum kegiatan kami melakukan cek-log ke tempat-tempat untuk yang Survei dulu. survei sebelum kegiatan. Oke, luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Menjadi TVRI Sulawesi Barat. Apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Cukup dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetap menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dadia lupa memakai masker, seminta liwaseli mata, anak dijaga jarak tak lauri tahu. Dan jangan lupa menjaga pola makan dan olahraga yang teratur. Ayo, lindungi diri dan keluarga kita. Hanya di TVRI Sulawesi Barat. Ya, kembali lagi di Sahara. Untuk teman-teman band, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apa sih yang memotivasi kakak sehingga mau mendirikan komunitas sedekah ini? Kenapa tidak kegiatan sosial yang lainnya? Seperti itu. Ya, ganti mic. Siapa?
saya. Oh ya, saya kira pertanyaannya sudah cukup jelas. Iya. Apa yang membuat motivasi kakak sehingga mendirikan seperti itu ya? Oh ya. Iya. Baik ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kenapa dipilih sedekah? Ya karena memang ini salah satu peluang untuk membuat kegiatan di mana kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, karena kami melihat peluang adanya orang-orang yang sebenarnya bingung mau menyalurkan donasinya itu kemana, bantuannya kemana. Sementara kita lihat juga banyak orang-orang yang ternyata di kesehariannya belum cukup dalam hal mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi kami berusaha untuk menjadi jembatan antara dua hal tersebut, dua orang tersebut. Di samping tentu saja ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengisi waktu luang setiap hari. Ya, jadi kan banyak ini orang-orang yang ada di SJP, ada orang kantoran, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada pelajar. Nah, semua itu pasti ada waktu luangnya. Nah, waktu luangnya dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif dan kebetulan dipilih sarana sedekah Jumat Pekanan ini. Jadi sekali lagi bukan berarti kegiatan lain tidak positif. Hanya faktor pilihan saja yang menurut kami cocok untuk kami laksanakan. Oke, luar biasa, Masya Allah. Dari, ya, ada yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan Ustaz adalah apakah banyak donatur-donatur yang menyumbang ke organisasi ini dan bagaimana bersinergi juga dengan pemerintah setempat? Karena kita tahu ada yang di pemerintah itu ada amal badan zakat seperti itu. Ya, makasih. Iya. Jadi betul sekali ya, di tingkat Kabupaten Mamuju juga ada namanya Badan Amil Zakat Daerah. Nah, itu fungsinya untuk menghimpun semua potensi yang disebut dengan siswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kalau kita lihat yang terjadi sekarang, sebenarnya harusnya kita memaksimalkan potensinya di lembaga milik pemerintah tersebut. Namun ternyata belum maksimal juga. Nah, ini rilis dari pemerintah, potensi siswaf sendiri itu kan 20 triliun tiap tahun. Namun yang bisa dikelola itu baru 9 triliun. Makanya bermunculanlah lembaga-lembaga swasta yang membantu pemerintah dalam rangka menyalurkan zakat. Jadi kita tidak mengambil kaplingan pemerintah, tapi justru membantu. Nanti kalau pemerintah sudah maksimal, ya sudah kita tinggal memaksimalkan apa yang bisa kami bantukan. Jadi kami selalu bersinergi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah. Luar biasa, Masya Allah. Nah, sekalian closing statementnya, Kak. Dimulai dari Mungkin siapa ada ini? harapan atau kesimpulan bagi Harapan-harapannya kita semua, silakan. Dari, ya, Kak Ika dulu. Oh iya, baik. Harapan kami ke depannya semoga komunitas ini anggotanya semakin banyak, donatur juga alhamdulillah semoga semakin banyak, sehingga kami bisa lebih banyak lagi membantu orang lain, baik di dalam kota Mamuju maupun kami ke desa-desa yang di pelosok-pelosok. Dan Iya, Apalagi, Kak? kami masih ingin terus berkembang dan berkontribusi lebih banyak. Kedepannya kami ingin punya ambulans atas nama SJP yang tujuannya untuk membantu masyarakat, mengantar orang yang sakit maupun untuk ambulans jenazah yang selama ini memang jadi kebutuhan masyarakat, melaksanakan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan ya untuk seluruh lapisan masyarakat, tentu saja bersinergi dengan lembaga kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, kemudian melaksanakan bakti sosial, bersih-bersih masjid, bersinergi dengan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk hal-hal yang positif. Jadi tidak berhenti, sekarang yang kami laksanakan masih sebatas membagi-bagikan sedekah yang dititipkan oleh donatur. Namun kedepannya kami akan kembangkan dengan maksimal, dengan potensi yang dimiliki untuk sesuatu yang lebih besar lagi, berkontribusi lebih banyak untuk daerah ini dan provinsi ini. Masya Allah, Masya Allah, luar luar biasa. biasa Nah, sekali. mudah-mudahan Semuanya ya, tercapai. semua harapannya bisa tercapai dengan maksimal. Amin.
Gak terasa nih Kak, kita sudah berada di penghujung acara. Iya. Alhamdulillah telah berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Irfan dan Kak Ika bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa tetap saksikan Sahara setiap hari apa nih Kak Kifli? Setiap hari Selasa pukul 18.00 WITA hanya di TPRI Sulawesi Barat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan akhir kata saya Kifli Ahmad. Saya Nur Ahzani. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan menyebut namamu, berlindung sepanjang waktu.